Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Oke, baik, sehat semuanya ya? Sehat. Pak Guru mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Nisa. Mana Nisa? Ya. Jadi Pak Guru berharap besok sudah bisa masuk secara lengkap ya. Oke, sebelum kita belajar, Pak Guru minta salah seorang siapkan temannya untuk berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa? Oke, Pak Yat, coba silakan Pak Yat, pilih temannya. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Bersedia. Siap. Sebelum kita belajar, kita baca doa. Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. PPK, religius, integritas. Salam PPK, salam Mas PPK, siswa berkarakter Indonesia. Selesai. Nah, sebelum kita belajar, hari ini kita akan mempelajari tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, yaitu pada subtema 3, pengaruh kalor terhadap Kehidupan. Nah, lanjut. Next. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mengidentifikasi masalah, siswa mampu menuliskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara percaya diri. Kemudian yang kedua, dengan mempresentasikan masalah, menjelaskan penyebab masalah, mengelompokkan pengalaman, dan seterusnya. Pengalaman penerapan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara percaya diri. Yang ketiga, dengan menuliskan sebuah cerita berdasarkan gambar cerita, siswa mampu memahami gambar cerita dengan jelas. Kemudian yang keempat, dengan membuat gambar cerita, siswa mampu membuat gambar cerita komik digital. Oke, selanjutnya, next. Nah, jadi hari ini kita akan belajar model pembelajaran PJBL, ya, Project Based Learning, ya. Nah, nanti sebentar kita akan membuat proyek atau membuat komik, ya, baik dari cerita digital atau komik digital, ya. Nah, jadi Pak Guru berharap sebelum kita mulai, silakan buka dulu bukunya atau silakan dibaca masalah sosial yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru coba bertanya. Ada yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Ya, coba Nur, tentang apa kemarin? Membuat komik. Membuat komik, bagus. Yang lain? Ya, coba Akram, tentang apa kemarin? Masalah sosial di sekitar kita. Masalah sosial di sekitar kita. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang komik, masalah sosial di sekitar kita. Jadi masih dengan pelajaran atau materi yang sama. Nah, sekarang coba silakan baca dulu di bukunya. Pak Guru kasih waktu beberapa menit. Silakan dibaca masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nah, coba silakan membaca. Ya, bagaimana? Sudah dibaca? Sudah selesai. Kalau begitu, coba Pak Guru bertanya. Ya, silakan angkat tangannya. Masalah sosial apa saja yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita? Coba angkat tangan. Ya, coba apa, Latifah? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya. Yang lain, selain pencemaran lingkungan, apa saja masalah sosial yang ada di sekitar kita? Apa? Coba angkat tangan. Ya, coba Arif. Apa? Membuang limbah ke sungai. Ya, membuang limbah ke sungai. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, jadi ada banyak sekali masalah sosial yang ada di sekitar kita ya, membuang limbah di sungai, apalagi tadi
pencemaran lingkungan, ya menebang pohon sembarangan dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh kita lakukan ya. Nah, dari situ kita nanti bisa membuat cerita, ya, membuat cerita tentang masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nantinya cerita itu akan kita buatnya jadi cerita digital atau komik digital, ya, sesuai yang kita lakukan. Nah, coba lanjut next. Nah, kemudian dari cerita yang nantinya akan kita rangkai, kita akan bisa membuatnya sebagai gambar cerita. Jadi kita membuat gambar, kemudian kita bercerita di dalamnya. Nah, seperti yang kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya, bahwa teknik menggambar itu ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama teknik apa? Teknik arsir. Yang kedua? Bahasa. Yang ketiga? Nah, di depan ini ada 3 teknik menggambar. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah teknik arsir. Kemudian yang ini adalah teknik blok. Kemudian yang ini bahasa. Jadi dari ketiga teknik cara menggambar itu, kita bisa menggambarkan cerita masalah sosial yang ada di sekitar kita. Jadi kita menggambar misalkan orang yang sedang membuang limbah, kemudian kita buatkan ceritanya. Hal ini tidak baik dilakukan, jangan dicontoh dan seterusnya. Nanti setelah itu kita akan membuat komiknya. Nah, namun setelah itu, sebelum itu, coba amati dulu masing-masing masalah sosial yang ada di rumah. Coba diingat-ingat. Sudah? Nah, kalau sudah diingat-ingat, sekarang Pak Guru mau kalian tuliskan dalam sebuah tabel seperti yang ada pada contoh di buku. Nah, jadi tuliskan pengamatan kalian, hasil-hasil dari masalah sosial yang ada di sekitar kita. Coba sekarang silakan tulis dalam sebuah tabel di buku tulisnya. Ya, coba silakan sekarang. Ya, oke, semuanya sudah ditulis dalam bentuk tabel? Sudah. Siapa yang belum? Angkat tangan. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Pak Guru mau salah seorang dari kalian coba ke depan mempresentasikan hasil dari analisis atau masalah yang ada di masalah sosial yang ada di sekitarnya. Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Siapa? Coba Nur, coba ke depan bawa tulisannya, bukunya. Ya, coba. Ya, coba presentasikan masalah sosial yang ada di sekitarnya. Masalah sosial yang ada di rumahku, banyak orang yang membuang sampah di pinggir jalan. Penyebabnya karena pemerintah setempat tidak menyediakan tempat sampah. Pihak siapa saja yang terlibat? Yang terlibat adalah masyarakat dan pemerintah setempat. Oke, bagus, tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi masalah sosial yang ada di lingkungan rumahnya atau lingkungan sosialnya Nur, yaitu banyak orang yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, ya. Nah, apa penyebabnya banyak orang membuang sampah di pinggir jalan di sekitar rumahnya Nur? Ya, karena tidak disediakan tempat sampah. Kemudian habis itu siapa saja yang terlibat? Masyarakat sama pemerintah. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat proyek, membuat cerita digital atau komik digital berdasarkan masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nah, namun sebelum itu semuanya membawa HP? Sekarang angkat HP-nya. Ya, oke. Sekarang turunkan HP-nya. Nah, sekarang sebelum kita membuat komik digital, Pak Guru akan menjelaskan dulu cara membuat komik digital. Komik atau cerita digital. Nah, sekarang
Coba perhatikan di papan tulis ya atau di proyektor. Nah, pertama semuanya sudah download Canva? Sudah. Sekarang masuk pada akun Canva-nya masing-masing. Nah, setelah masuk pada akun Canva, sekarang coba cari di pencarian tulis komik. Nah, setelah masuk, maka akan tampil beberapa tema komik ya. Ada black, ada blue, ada grey. Kalian bebas memilih tema apa saja yang kalian sukai dari Canva yang sudah disediakan ini. Nah, kalau mau turun ke bawah, bisa turun ke bawah, ada nanti banyak contoh. Nah, kalian bebas memilih tema apa saja yang kalian sukai. Nah, kalian bisa mengimport gambarnya dengan mengelik foto atau template dan sebagainya. Ya, nah, sekarang Pak Guru berikan kesempatan untuk membuat komiknya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya sama Pak Guru. Nah, coba sekarang Pak Guru berikan waktu. Silakan buat komik digitalnya atau cerita digitalnya. Coba angkat tangan yang sudah selesai. Sudah? Oke, sekarang turunkan. Nah, langkah terakhir sebelum jadi komiknya, coba masuk di Chrome, kemudian tulis atau klik heizin.com. Nah, kalau sudah, sekarang upload dokumennya yang sudah kalian buat, komik yang sudah kalian buat ke bagian sini. Kalau sudah masuk di Heizin, nah, kemudian nanti di-upload ininya, file atau komik yang sudah kalian buat supaya nanti jadi berbentuk komik ya. Bagus tampilannya, bisa dibuka kiri dan kanan. Tepuk tangan yang sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, linknya di copy, kemudian kirimkan ke grup WhatsApp atau grup WA ya, supaya semuanya kita bisa baca punya teman masing-masing. Setelah itu Pak Guru mau beberapa orang ke depan tampilkan komik digitalnya yang sudah dibuat dan menceritakan sedikit cerita atau komik yang sudah dia buat ya. Ya, siapa yang bisa? Siapa? Oke, Laki silakan ke depan. Satu tangan temannya. Nah, coba. Baik teman-teman, saya akan memperlihatkan hasil komik saya. Hasil komik saya yang saya kerjakan. Ya, sekarang tepuk tangan untuk temannya. Nah, itu tadi ya, jadi ceritanya sangat bagus ya. Nah, sekarang terakhir, siapa lagi yang bisa satu orang? Siapa? Oh iya, coba Bayat, silakan ke depan. Jadi teman-teman, saya akan memperlihatkan komik yang selesai.
sudah. Tepuk tangan semuanya. Nah, ya sekarang Pak Guru ingin membagikan LKPD-nya. Ya, silakan kalian mengerjakan. Pak Guru berikan waktu berapa menit dikerjakan. Setelah dikerjakan baru dikumpul. Bisa? Bisa. Nah, sekarang dikumpul LKPD-nya. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada satu orang yang bisa simpulkan pelajaran apa saja yang kita lakukan hari ini. Nah, coba ceritakan. Belajar kita membuat komik, masalah sosial, cara membuat gambar. Teman-temannya. Nah, terakhir sebelum pulang, Pak Guru berharap kalian tidak singgah-singgah di rumahnya temannya, ya pulang dengan kalau yang punya jemputan ditunggu, yang jalan kaki jalan di sebelah kiri, jangan dorong-dorong, jalan dengan tertib dan sebagainya. Mengerti? Satu orang bisa pimpin doa. Siapa? Ya, coba. Sedia